Perkenalkan, saya dari Universitas Mula Warman. Nama saya Galuh Parwati Effendi. Dengan NIM 2009-116055 dari Prodi Sistem Informasi B. Kali ini saya akan membahas tentang finansial teknologi. Yang pertama, apa itu finansial teknologi? Finansial teknologi atau disingkat fintech adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang tengah naik daun di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fintech adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk fintech biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Kemudian, bagaimana sejarah dari fintech ini? Yang pertama itu fintech 1.0. Awal mula fintech adalah tahun 1866 saat kabel telegraf transatlantik pertama kali dipasang. Kabel ini memungkinkan adanya globalisasi sejak tahun 1866 hingga 1913. Kemudian fintech 2.0. Perkembangan fintech periode selanjutnya ditandai dengan munculnya anjungan tunai mandiri ATM pada tahun 1967, dan yang ketiga fintech 3.0. Pada tahun 2009 muncul Bitcoin sebagai alternatif investasi. Era ini juga didorong oleh munculnya ponsel pintar yang memungkinkan penggunaan mobil banking di awal dekade 2000-an. Kemudian, bagaimana fintech bisa terjadi? Fintech muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi, tuntutan hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech membantu transaksi jual beli dalam sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis. Apa dasar hukum penyelenggaraannya di Indonesia? Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/26 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Dan kedua, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan yang terakhir, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Kemudian, apa saja kategori fintech ini? Yang pertama, crowdfunding. Disebut juga penggalangan dana. Dengan adanya teknologi ini, masyarakat dapat menggalang dana atau berdonasi untuk inisiatif suatu program sosial yang mereka pedulikan. Dan yang ketiga, microfinancing. Adalah salah satu layanan perusahaan fintech yang menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk membantu kehidupan dan keuangan mereka sehari-hari. Yang ketiga, P2, Pay Lending Service. Jenis ini lebih dikenal sebagai fintech untuk peminjaman uang. Perusahaan fintech ini membantu masyarakat yang membutuhkan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang keempat, market comparison. Dengan fintech ini, pengguna dapat membandingkan macam-macam produk keuangan dari berbagai penyedia jasa keuangan. Yang kelima, digital payment system.
Digital Payment System adalah startup yang bergerak di bidang penyediaan layanan berupa pembayaran semua tagihan seperti pulsa dan pasca bayar, kartu kredit atau token listrik PLN. Kemudian apa saja manfaat fintech? Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya, hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat hingga menyangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara cepat bantuan untuk pendanaan untuk menunjang kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, tahap hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi, mulai dari jual beli, iuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech telah menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun semakin meningkat. Yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Kemudian bagaimana cara kerja fintech? Fintech adalah salah satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan, penyimpangan, distribusi uang, dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang, sesuai layanannya kepada masyarakat. Kemudian, contoh fintech. Yang pertama, penyedia kredit elektronik. Menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit. Setelah itu, verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjaminan simpanan atau LPS dan Bank Indonesia. Dan yang terakhir, fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Kemudian apa saja dampak yang ditimbulkan dari fintech? Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat dan telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran? Dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, fintech berperan dalam yang pertama, menyediakan pasar bagi mereka pelaku usaha. Yang kedua, menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian atau settlement dan clearing. Yang ketiga, membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien. Dan yang keempat, mitigasi risiko dari sistem pembayaran yang konvensional. Dan yang kelima, membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana, dan penyertaan modal.
Apakah regulator perlu membuat peraturan terkait vintage? Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman, serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia.